Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang berjudul tanda-tanda khodam itu menangkal energi negatif atau energi jahat. Seperti sudah kita ketahui bersama dan sudah kita bahas di sebelum-sebelumnya, bahwa khodam itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada khodam yang memiliki energi rendah, ada juga yang memiliki energi sedang, dan juga memiliki energi yang sangat tinggi. Nah, karena keperbedaan dari energi setiap khodam ke khodam yang lain inilah, khodam tersebut yang memiliki energi yang sangat kuat itu bisa melindungi tuannya gitu ya, orang yang didampingi itu setiap saat. Karena kita di dalam kehidupan sehari-hari ini pasti bersinggungan dengan banyak energi, baik itu kita ketemu dengan orang lain atau dengan khodam orang lain, atau juga dengan tempat-tempat yang memiliki penunggu gitu ya, tempat-tempat yang angker atau tempat-tempat yang wingit, dan itu mempunyai energi, banyak energi, termasuk energi yang negatif dan juga energi yang jahat. Nah, disinilah peran dari khodam kita. Kebanyakan yang menjaga kita gitu ya, yang menangkal itu adalah kebanyakan dari khodam leluhur kita. Itu memang tugasnya dia menjaga kita dari berbagai serangan, baik itu dari energi-energi makhluk gaib ataupun juga dari energi-energi kiriman dari orang lain. Nah, lalu apa saja tanda-tandanya jika khodam kita ini sedang menangkal energi yang negatif atau menangkal energi yang jahat? Apakah ada tandanya jika khodam kita ini sedang berkelahi ketika kita mendapat bahaya gitu ya? Ketika kita mendapat bahaya, apa saja sih tanda-tandanya? Nah, langsung saja kita bahas tanda-tanda yang pertama bahwa khodam kita itu menangkal energi jahat. Biasanya kita akan diberi sinyal dari khodam kita tersebut sehingga kita akan merasa ketakutan, kita akan merasa cemas, kita akan merasa panik di suatu tempat. Yang tempat itu seperti yang saya katakan tadi, yang agak angker atau wingit, atau yang di tempat tersebut ada penunggunya. Ketika kita baru memasuki tempat yang belum kita kunjungi sebelumnya dan di situ ada penunggunya, maka penunggunya tersebut akan menjahili kita. Nah, di sini peran khodam kita yaitu membantu kita supaya kita tidak dijahili oleh penunggu-penunggu tersebut, sehingga kita diberi sinyal, kita diberi isyarat oleh khodam kita, kita diberi supaya kita takut gitu ya di tempat tersebut, supaya kita cemas, supaya kita tidak enak. Jadi disuruh minggir gitu loh, dikasih tahu lewat isyarat itu supaya kita tahu di sini ada penunggunya. Kemudian tanda-tanda yang kedua bahwa khodam kita itu menangkal energi negatif, biasanya kita akan diberi isyarat itu lewat suara. Entah itu suara yang memang suara itu dari khodam kita, atau ada suara yang ada di sekeliling kita, itu pasti ada suara. Misalnya kita di rumah, tiba-tiba seperti kita mendengar di genteng ada yang jatuh. Itu biasanya juga isyarat bahwa khodam kita ini sedang berkelahi gitu loh. Misal kita di rumah kok ada orang yang mengirimi gitu ya, dari energi jahat, dari kiriman, dan khodam kita sedang menangkalnya, maka itu akan terdengar suara-suara, entah dari genteng atau dari benda-benda yang jatuh, itu pasti ada.
Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam kita itu menangkal energi negatif, biasanya kita akan diberi isyarat, yaitu lewat bau-bauan. Maksudnya bagaimana? Jikalau kita mendapat serangan gitu ya, jikalau kita mendapat gesekan, mendapat atau diganggu oleh energi negatif, dan khodam kita itu sedang menangkal, itu pasti akan ada bau. Ketika khodam kita menang gitu ya, berhasil, itu akan mencium bau wangi misalnya. Atau ada juga bau yang agak anyir seperti darah, ada yang bau yang tidak enak, busuk seperti bangkai gitu ya. Itu juga isyarat-isyarat dari khodam kita supaya kita tahu bahwa khodam kita itu sedang menangkal energi yang negatif atau energi yang jahat tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam kita ini menangkal energi yang jahat, itu biasanya ada hembusan angin yang lewat kepada kita, tetapi kita tidak tahu dari mana sumbernya. Dan biasanya orang-orang di sekitar kita itu tidak merasakannya. Yang merasakan hanya kita. Entah itu angin itu rasanya dingin gitu ya, atau hangat, atau panas. Itu biasanya yang merasakan kita sendiri. Dan ketika kita tanya kepada teman kita tidak merasakan bahwa ada angin yang seperti kita rasakan. Nah itu adalah tanda-tanda dari khodam kita yang mau mengasih tahu bahwa khodam kita tersebut sedang menangkal energi yang negatif atau energi yang jahat tersebut. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam kita menangkal energi yang negatif, itu biasanya ada asap di sekitar kita, tetapi asap tersebut sedang menjauh dari kita. Nah, ini biasanya kalau kita mengunjungi tempat gitu ya, dan khodam kita sedang menangkal energi tersebut, ketika energi negatif tersebut berhasil dikalahkan oleh khodam kita, maka energi negatif tersebut akan menjauh dari kita. Nah, asap itu adalah energi negatif, bentuk dari energi negatif atau energi yang jahat yang akan membantu kita tersebut. Sehingga asap tersebut menjauh dari kita, energi yang negatif begitu akan menjauh dari kita dan pergi karena sudah dihalau, sudah dikalahkan oleh khodam leluhur kita sendiri. Kemudian tanda-tanda yang selanjutnya bahwa khodam kita sedang menangkal energi yang jahat, itu biasanya kita akan melihat cahaya atau kilatan cahaya, dan cahaya tersebut menjauh dari kita. Seperti yang sebelumnya tadi, kalau sebelumnya tadi adalah asap gitu ya, tetapi yang sekarang adalah kita melihat cahaya, kita melihat kilatan cahaya yang juga menjauh dari kita. Ini biasanya kilatan itu atau cahaya itu adalah bentuk dari energi-energi yang jahat tersebut, energi yang negatif yang berhasil dikalahkan oleh khodam-khodam kita. Nah, itulah sahabat-sahabat tanda-tandanya bahwa khodam kita ini sedang menangkal energi negatif ataupun energi yang jahat di sekitar kita. Tetap jadikan khodam kita, khodam leluhur kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kita beribadah kepada Tuhan, untuk cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan khodam kita ini sebagai tumpuan, jangan jadikan khodam kita ini sebagai sandaran, tetapi sandarkan semua masalah kita. Kita serahkan semua masalah kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.